Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan senantiasa tercurah untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anissa MMRM Biomed yang merupakan salah satu dosen di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan salah satu kegiatan pengajaran yang saya lakukan pada materi kuliah yang saya ampu, yaitu Histologi Genitalia Feminina. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disampaikan dengan metode diskusi interaktif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan, khususnya di bidang pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi informasi umum mengenai mata kuliah blok ini, yaitu blok 1.6, Sistem Endokrin dan Reproduksi. Blok ini memiliki 4 CPL dan 11 CPMK yang akan diampu oleh dosen dari beberapa departemen yang berbeda, di antaranya anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, dan kedokteran Islam. Blok ini memiliki bobot 5 SKS dengan komposisi 23 pertemuan perkuliahan, 8 topik praktikum, 10 pertemuan tutorial dengan 5 skenario, dan 2 pertemuan penugasan. Kegiatan tersebut akan ditempuh mahasiswa kedokteran semester 2 dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah Histologi Genitalia Feminina merupakan materi CPL 6 dan CPMK 7 dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai struktur mikroskopik dan fungsi organ genitalia feminina. Pada kuliah ini juga akan membahas mengenai perkembangan dan maturasi folikulus ovarii, proses oogenesis, perubahan struktur histologi ovarium dan uterus pada suatu siklus menstruasi, serta struktur maupun perkembangan payudara dari anak-anak hingga masa menopause. Terdapat beberapa materi yang harus dikuasai mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan ini, yaitu struktur dasar sel dan pembelahan yang telah disampaikan pada blok 1.1. Referensi yang saya gunakan adalah Histologi Dasar John Quera, buku ajar Histologi Gardner, dan juga buku panduan blok 16 Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Mahasiswa juga dianjurkan untuk membaca referensi tambahan dari sumber lain untuk meningkatkan pengayaan. Metode yang dilakukan dalam perkuliahan adalah metode sinkronus dengan menyesuaikan target capaian yang akan dikuasai. Mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam pembelajaran dan juga diskusi yang dilakukan. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti ujian MCQ yang terbagi menjadi ujian mid block dan juga akhir block, serta penilaian praktikum mencakup kegiatan keaktifan, kegiatan, dan juga ujian responsi, sedangkan untuk diskusi tutorial akan dinilai proses diskusi menggunakan rubrik penilaian yang akan dinilai oleh dosen. Dengan bobot penilaian MCQ 60%, tutorial 15%, praktikum 20%, dan penugasan 5%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kuliah kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Histologi genitalia feminina ya. Jadi mungkin kalau secara struktur teman-teman sudah tidak asing karena struktur ini sudah pernah teman-teman pelajari di SMA ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan juga fungsi sistem reproduksi wanita. Kemudian kita juga akan belajar mengenai perkembangan dan pertumbuhan folikel di ovarium dan juga proses oogenesis. Kemudian kita akan belajar juga tentang perubahan histologis ovarium dan juga uterus terkait dengan siklus menstruasi. Lalu kita juga akan belajar mengenai struktur glandula mamaria atau kelenjar payudara beserta perkembangannya sampai dengan menopause. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari organa genitalia feminina kita ya. Jadi secara struktur terbagi menjadi dua, ada genitalia eksterna dan juga interna. Di mana nanti yang genitalia eksterna itu terdiri dari mons pubis, jadi
yang berada di sini ya. Mons pubis, kemudian nanti ada labium mayor dan juga labium minor, kemudian ada klitoris dan juga vestibulum, sedangkan untuk genitalia interna nanti akan terdiri dari vagina, kemudian uterus, tuba uterina dan juga ovarium. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah ovarium ya. Jadi kalau kita cermati di sini secara struktur, ovarium itu nanti dia akan dibungkus oleh suatu pembungkus atau kapsula yang dia merupakan jaringan ikat. Nah, nanti dia akan tersusun oleh epithelium germinativum ya, dan di bawahnya nanti dia akan membentuk suatu lapisan yang kita sebut sebagai tunika albuginea. Nah, nanti secara struktur, ovarium itu akan dibagi menjadi dua struktur utama ya. Jadi ada korteks yang bagian luar, sedangkan medula itu ada di bagian dalam. Di korteks ini nanti kita akan mendapatkan gambaran perkembangan folikulus ovarii, sedangkan di medula ini nanti akan terdiri dari komponen jaringan ikat yang terdiri dari pembuluh darah, kemudian fibroblast, fibra maupun nanti ada sel-sel otot juga ya. Nah, yang berikutnya ini adalah perkembangan atau gambaran dari folikulus ovarii ya. Jadi yang pada tahapan pertama pertumbuhan folikel itu diawali dengan foliculus primordialis ya, dan ini sudah berlangsung pada masa fetus perkembangannya. Kemudian dia akan berkembang lagi menjadi foliculus primarius. Foliculus primarius ini nanti dia akan berkembang menjadi foliculus secundarius, dan ketika nanti ada rangsangan hormonal yang akan membantu perkembangan dari foliculus secundarius, dia akan berkembang menjadi foliculus yang lebih matur ya, atau foliculus maturus, atau yang sering kita sebut sebagai folicle de Graaff ya. Nah, nanti ketika ovum nanti sudah mulai dilepaskan, ketika proses ovulasi ya, nanti dia akan mengalami atresia ya, sehingga nanti dia akan berkembang menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini ketika nanti komponen selulernya sudah mati dan juga sudah terjadi apoptosis untuk sel-selnya ya, nanti dia akan mengalami atresia dan komponen selulernya hilang, vaskularisasinya hilang, sehingga dia akan membentuk suatu struktur yang kita sebut sebagai corpus albicans ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari foliculus primordialis. Di sini bisa kita cermati yang bagian atas ya, secara skematik. Foliculus primordialis ini tadi disampaikan di depan ya, bahwa perkembangannya itu sebetulnya sudah terjadi ketika seseorang itu masih dalam perkembangan di masa fetusnya ya. Jadi nanti perkembangannya akan dipengaruhi oleh berbagai hormon yang dilepaskan oleh hipofisis, dan secara struktur bisa kita lihat yang berada di tengah itu ya. Kalau di gambar yang bawah ini di preparat kita, ini adalah oositnya ya, kemudian ini adalah sitoplasmanya. Nah, sitoplasma dari foliculus primordialis ini nanti dia akan kaya dengan mitokondria dan juga komponen organel yang lain. Kemudian dia akan dikelilingi oleh sel-sel granularis ya, atau sel-sel folikularis yang secara struktur dia masih pipih ya, atau simplex squamosum. Dan kalau kita lihat dari ukuran selnya juga masih kecil, dan juga untuk komponen folikulus yang lain itu belum terbentuk ya. Nah, sampai akhirnya ketika dia berkembang lagi, dia akan menjadi foliculus primarius. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa sel yang tadi awalnya itu dia squamous atau pipih, dia akan berkembang menjadi sel-sel yang lebih kuboid ya. Sel-sel folikelnya dia akan menjadi lebih kuboid. Kemudian nanti selama perkembangannya sel-sel folikel ini dia akan berproliferasi. Nah, sehingga pada proses proliferasinya pada tahap awal ketika dia hanya membentuk satu lapis folikulus sel-sel folikulusnya, maka kita sebut sebagai foliculus primarius unilaminarius. Uni itu kan satu, lamina itu lapisan, sehingga hanya ada satu lapisan sel-sel folikelnya ya. Nah, nanti kalau dia berkembang lagi, dia berproliferasi lagi, dia akan membentuk beberapa lapis di bagian luarnya yang kita sebut sebagai foliculus primarius multilaminarius. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya, bahwa kalau yang di foliculus
primarius unilaminarius itu lapisannya hanya satu, dan juga yang membedakan ini ya, apa ini? Ini adalah zona pellucida ya. Di awal folikulus primarius unilaminarius ini zona pellucida baru mulai terbentuk, tetapi ketika dia sudah menjadi folikulus primarius multilaminarius, zona pellucidanya menjadi semakin jelas ya. Dan kemudian untuk sel-sel folikelnya atau sel-sel granularisnya dia menjadi berlapis-lapis ya. Nah, kemudian di bagian luarnya ini akan ada beberapa lapis sel yang akan mengalami penebalan membentuk suatu struktur yang kita sebut sebagai TK folikuli. Nah, sampai akhirnya ketika dia berkembang lagi, dia TK folikuli yang awalnya tadi hanya satu lapis di bagian luar, dia akan berkembang menjadi lebih tebal lagi, dan dia akan membentuk dua lapisan, yaitu TK folikuli yang interna dan TK folikuli yang eksterna. Nah, selain itu pada folikulus secundarius ini nanti sel-sel granulosumnya ini dia akan memproduksi liquor foliculi ya, dan dia akan terakumulasi dalam suatu ruangan yang kita sebut sebagai antrum foliculi. Nah, di sini kalau di gambaran skematiknya antrumnya ini masih sempit ya, sampai akhirnya nanti ketika dia mengalami pematangan gitu ya, antrumnya ini dia akan semakin luas ya, dan bisa kita lihat di sini oositnya kalau pada folikulus secundarius dia masih ada di tengah, sedangkan pada folikulus maturus karena ruangan antrumnya semakin besar maka oositnya dia akan semakin terdorong ke arah tepi ya, sehingga kalau kita melihat perbandingannya tentu saja antrumnya akan sangat besar pada folikulus maturus. Nah, ini yang menjadi ciri untuk folikulus maturus. Selain itu tadi ya, untuk oositnya ini dia akan dikelilingi oleh sel-sel yang memadat di sekitar oositnya membentuk korona radiata yang dia akan menjangkar untuk menempel pada ovarium, dan di sini kita sebut sebagai cumulus oophorus sebagai penjangkar. Ini TK-nya masih ada ya, TK folikuli yang interna dan juga TK folikuli eksterna. Nah, sehingga ketika nanti pada perkembangannya, ketika terjadi ovulasi, ovumnya tadi dilepaskan. Nah, sel-sel folikulusnya tadi sebagian akan mengalami kematian atau apoptosis, dan nanti folikulus ovarikusnya dia akan mengalami atresia juga ya. Jadi secara ukuran baik itu secara komponen selulernya dia semuanya akan mengalami kematian. Jadi dia akan mengalami atresia, sehingga ini membentuk struktur yang kita sebut sebagai folikulus ovarikus atretikus karena terjadi atresia di sana. Nah, nanti tadi ya ketika suatu folikulus itu dia telah kehilangan komponen selulernya, ovumnya sudah tidak ada, sel-selnya juga sudah mulai mengalami apoptosis dan akan difagosit oleh sel-sel fagosit, contohnya makrofag, maka dia akan meninggalkan suatu ruangan yang kita sebut sebagai corpus luteum. Tetapi kalau corpus luteum ini nanti dia pada tahap lanjut dia akan hanya tersisa sisa-sisa dari regresi jaringannya, maka dia akan membentuk suatu struktur yang kita sebut sebagai corpus albicans. Nah, kemudian struktur yang berikutnya adalah tuba uterina atau oviduct atau tuba fallopi ya. Jadi dia terdiri dari 4 bagian. Yang bagian paling sempit ini adalah bagian intramural atau pars interstitialis, kemudian ada isthmus, ampula itu nanti yang mulai melebar, dan infundibulum itu nanti yang akan mulai mengalami percabangan membentuk suatu struktur yang berbentuk seperti jari atau fimbrise ya, yang dia nanti akan seperti menempel pada ovarium.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah tuba uterina. Nah, untuk tuba uterina ini sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada tunica mucosa ya, batasnya adalah epitelium sampai dengan lamina propria. Kemudian di bagian yang lebih dalam ada tunica muscularis dan yang paling luar adalah tunica serosa ya. Nanti dia akan dibungkus oleh mesotelium. Nah, yang berikutnya ini adalah gambaran mikroskopik epitelium pada tuba uterina. Jadi ini adalah sel-selnya, yaitu adalah sel-sel kolumner ciliatum ya, dan ini adalah lamina proprianya, yang ini sudah masuk pada tunica muscularis. Nah, yang berikutnya adalah uterus ya. Jadi kalau uterus itu bentuknya seperti buah apa? Seperti buah pir ya, kalau kita lihat ya. Jadi untuk uterus ini sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Jadi ada yang paling bawah ini adalah cervix, yang bagian yang paling lebar ini adalah korpusnya, kemudian yang paling atasnya itu adalah fundusnya. Nah, kalau untuk cervix ini dia sangat sempit karena dia merupakan perluasan uterus ke arah bawah yang nanti dia akan masuk ke dalam kanalis vaginalis. Kemudian untuk uterus sendiri ini nanti akan dibagi menjadi 3 lapisan secara mikroskopiknya ya, dindingnya. Yang paling dalam ini adalah endometrium, di bagian tengah ini adalah myometrium, dan yang paling luar yang akan bergabung pada ligamentum ini adalah perimetrium. Nah, secara struktur untuk di endometrium ini nanti akan dibagi menjadi 2 lapis ya. Yang penting ya, yang itu adalah lapisan yang fungsional atau stratum fungsional dan juga stratum basal ya. Jadi kalau di bawahnya ini sudah komponen dari myometrium. Nah, kenapa struktur endometrium ini menjadi sangat penting? Karena secara gambaran mikroskopiknya dia akan bergantung pada fase siklus menstruasi yang mana. Jadi pada tahap awal itu nanti untuk pembuluh darahnya itu dia akan mengalami proliferasi ya, sel-sel pada stratum basalis juga akan mengalami proliferasi, sehingga kalau kita lihat di sini stratum basalisnya dia masih tebal ya. Sampai akhirnya komponen-komponen pembuluh darah yang tadi pembuluh darahnya masih pendek-pendek ya, dia akan berkembang semakin panjang dan akan bergelung dan juga bercabang-cabang. Kita akan mendapatkan potongan pembuluh darah yang banyak pada gambaran mikroskopiknya, sehingga pada fase sekretorik ini yang kita dapatkan adalah gambaran arteri maupun vena yang berkelok-kelok dan bercabang-cabang. Nah, nanti ketika fase menstruasi pembuluh darah ini akan berdilatasi dan akan terisi oleh banyak sekali darah yang nanti akan dilepaskan. Di sini stratum basalnya mulai menipis ya, meninggalkan pembuluh darah yang tadi sedang mengalami menstruasi tadi. Nah, kemudian untuk plasenta, jadi ketika nanti proses fertilisasi sudah terjadi, implantasi sudah terjadi, maka plasenta ini akan terbentuk untuk menjadi tempat komunikasi antara ibu dan juga bayi ya, tempat transfer nutrisi maupun komponen yang nanti akan diperlukan oleh janin supaya bisa tumbuh dengan baik. Nah, nanti untuk plasenta sendiri akan menjadi 2 bagian ya. Jadi ada sisi yang menghadap ke arah janin dan juga sisi yang menghadap ke arah ibu ya. Kalau sisi yang menghadap ke arah janin tentu saja nanti pembuluh darah yang ada di plasenta ini dia akan bersatu dan juga akan bergelung membentuk chorda umbilicalis ya. Sedangkan nanti kalau pada pars yang maternalis nanti dia akan bergabung pada myometrium ibu. Nah, sehingga kalau kita cermati pada gambaran mikroskopiknya, kita bisa lihat bahwa ini seluruh komponen yang ada pada plasenta itu terutama adalah untuk vaskularisasinya ya. Jadi ini adalah gambaran filicorialisnya. Nah, di sini adalah ruang intervelosumnya yang nanti akan diisi oleh darah yang akan dibagikan ke janin, dan kemudian ini adalah batas antara plasenta dan juga myometrium, sehingga ini adalah yang pars maternalis, yang bagian atas adalah pars yang fetalis yang nanti akan berbatasan dengan cairan amnion bayi.
Nah, ini adalah gambaran serviks ya. Kalau untuk serviks sendiri nanti secara lapisan dibagi menjadi 3, tunica mucosa, tunica muscularis, dan juga tunica adventitia. Yang khas di sini adalah pada tunica mucosanya nanti akan banyak kita jumpai glandula cervicalis ya. Jadi glandula cervicalis ini nanti tugasnya dia adalah memproduksi lubrikan ya, memproduksi lubrikan yang akan menjadi pelumas pada genitalia feminina. Kemudian yang berikutnya adalah vagina. Secara struktur juga sama ya, lapisannya ada tunica mucosa, tunica muscularis, dan juga tunica adventitia. Nah, nanti untuk tunica mucosanya epiteliumnya stratificatum squamosum ya. Nanti batasnya tunica mucosanya sampai dengan sini. Ini sudah masuk tunica muscularis yang di bawahnya ya. Nah, nanti tunica di bawahnya nanti akan ada tunica adventitia. Nah, itu untuk genitalia interna. Sekarang kita akan berlanjut ke genitalia yang eksterna ya. Ada labium mayor, labium minor, vestibulum, dan juga klitoris. Nah, kalau secara struktur untuk labium mayor dan juga labium minor itu sama ya. Jadi secara struktur seperti dengan kulit. Jadi epiteliumnya adalah stratificatum squamosum ya. Hanya nanti kalau pada labium mayor itu nanti akan lebih banyak folikel rambutnya dibandingkan dengan labium yang minor, karena kalau labium minor itu dia tidak punya folikel rambut. Kalaupun ada, dia hanya sebatas folikel tetapi tidak berkembang, tidak berkembang untuk rambutnya ya. Kemudian nanti di vestibulum itu akan terisi oleh glandula Bartolini. Kemudian kalau klitoris juga sama ya, sebetulnya kalau genitalia eksterna itu strukturnya seperti kulit, hanya nanti ada karakteristik khusus untuk masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah gambaran labium mayor ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gambarannya ini akan banyak diisi oleh folikel-folikel rambut. Kemudian akan ada banyak glandula sebaseanya ya, epiteliumnya stratificatum squamosum, keratinosum kalau yang labium mayor. Nah, itu. Kemudian untuk glandula mamaria atau glandula mame atau kelenjar payudara ya. Jadi khusus untuk glandula mamaria ini memang untuk masing-masing tahapan perkembangan usia akan menunjukkan gambaran yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kan memang kalau pada kalau masa kanak-kanak kan kita memang belum dipersiapkan untuk laktasi. Nanti sampai dengan pubertas kita sudah mulai pertumbuhan kelenjar payudara itu sudah mulai terjadi sampai akhirnya ketika nanti ada proses fertilisasi, ada stimulasi dari hormon-hormon laktotrop ya. Nah, nanti untuk perkembangan glandula mamaria ini akan terjadi semakin pesat sampai akhirnya nanti ketika kita sudah menyusui akan ada umpan balik positif yang diberikan bayi ketika dia menyusu, dan dia akan menyebabkan produksi ASI yang lebih banyak lagi. Sehingga kalau kita cermati di sini ya, sebetulnya kalau komposisi dari struktur glandula mamaria itu dia akan terutama diisi oleh yang satu adalah lemak ya. Jadi komponen lemaknya cukup banyak di glandula mamaria. Kemudian nanti yang akan mengisi strukturnya lagi adalah glandula tubuloasinarnya sendiri ya, yang nanti akan menghasilkan air susu. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa ini ada 3 gambaran berbeda pada 3 tahapan berbeda pada glandula mamaria perempuan ya. Jadi pada yang gambar sebelah kiri ini ketika kita belum memasuki masa pubertas, bisa kita cermati bahwa ini akan terisi oleh banyak jaringan ikat ya, sedangkan untuk komponen glandulanya hanya sedikit dan masih kecil. Nah, nanti ketika kita itu sudah mulai masuk, misalkan ada proses fertilisasi, kita sedang hamil begitu ya, maka nanti unit sekretorik untuk setiap lobulus dari glandula mamaria ini dia akan semakin berkembang. Ya, jadi secara ukuran, secara jumlah selnya, jadi glandula mamarianya akan berkembang sampai akhirnya ketika nanti kita sudah masuk di fase laktasi, kita sudah mulai menyusui, maka duktusnya ini dia akan mulai terisi oleh produk-produk ASI yang akan kita produksi. Nah, untuk pengeluaran ASI sendiri nanti kita akan dibantu oleh hormon oksitosinnya ya. Tapi kalau untuk perkembangan dari
glandula mamarianya. Nanti kita akan dibantu oleh laktotrop ya. Ya, ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sudah cukup jelas ya saya rasa, karena untuk materi ini juga bisa teman-teman akses di e-learning ya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung mengerjakan kuis ya. Jadi silakan teman-teman cermati kedua gambar yang ada di dalam slide ini ya. Ini gambaran apa? Ya, ini adalah gambaran folliculus ovarii ya. Hanya ini menunjukkan dua tahapan perkembangan yang berbeda. Silakan dicermati dan silakan diidentifikasi pada tahapan perkembangan yang mana untuk kedua gambar ini. Ya, saya berikan waktu 1 menit. Ya. Sudah? Ada yang mau menjawab untuk yang gambar sebelah kiri? Ini termasuk dalam tahapan folliculus ovarii yang mana? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, Mas Sheldon. Mungkin untuk yang pertama folliculus primarius. Yang mana? Yang gambar sebelah kiri. Oke, tadi folliculus primarius kan ada. Oh, yang primarius ya? Iya, primarius. Oke, terus kalau yang gambar sebelah kanan? Yang sebelah kanan folliculus maturus. Folliculus maturus. Mungkin ya, terima kasih Mas Sheldon jawabannya. Apakah teman-teman semuanya setuju atau ada yang tidak setuju? Boleh loh ya, tidak setuju ya. Ya, Ruan, please. Kalau yang pertama itu folliculus primarius multilaminar, terus kalau yang kedua folliculus materna. Soalnya lebih kelihatan warna radiata. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi sama ya sebetulnya jawabannya Mas Sheldon dan juga Mbak Ruan ya, bahwa yang sebelah kiri itu adalah folliculus primarius ya. Hanya tadi Mbak Ruan melengkapi dengan yang ini adalah folliculus primarius yang multilaminarius, sedangkan yang ini keduanya sepakat untuk menjawab folliculus maturus ya. Kira-kira betul atau salah jawabannya? Betul ya. Ya, jadi jawabannya memang tepat ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kenapa ini harus kita sebutkan multilaminariusnya, karena ini kita bisa membedakan lapisannya. Ini sudah cukup tebal. Kemudian zona pelusidanya juga sudah jelas ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa ini folliculus primarius, folliculus ovarius primarius yang multilaminarius. Sedangkan kalau ini ciri-cirinya apa tadi? Ada korona radiatanya, kemudian antrumnya dia besar, terus apa lagi? Ya, jadi ovumnya ini sudah mulai terdesak ya, dan mulai berada di pinggir dan dijangkar oleh apa ini? Apa? Yang menjangkar ini apa? Cumulus ovulus. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi nanti silakan lembar kerja yang sudah dibagikan diisi dan nanti dikumpulkan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan tadi ya. Mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi untuk kuliah hari ini? Sudah cukup? Bisa dipahami ya? Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan dan diskusi lagi, bisa kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.